kesurupan, fenomena kesurupan. Maka Islam juga tidak mengingkari adanya kesurupan secara medis dan adanya kesurupan secara non medis. Kesurupan, fenomena kesurupan. Maka Islam juga tidak mengingkari adanya kesurupan secara medis dan adanya kesurupan secara non medis. Non medis ini bisa dengan jin atau psikis, itu juga dikatakan non medis. Nah, kita akan buka kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, ya, karangan Syamsuddin Abi Abdullah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub al-Ma'ruf bi Ibnul Qayyim al-Jauziyah fi hadihi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menangani kesurupan. Bagaimana Nabi di dalam menangani kesurupan, detailnya seperti apa? Dengarkan baik-baik di sini, ya, panjang sekali, saya singkat-singkat saja. Di sini Ibnul Qayyim menampilkan hadis, ya, tentang dalam sahihain, ya, sahihain yang diletakkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, dari Atha bin Abi Rabah, bahwasanya Ibnu Abbas berkata, maukah kamu aku kasih tahu seorang perempuan penduduk ahli surga? Para sahabat menjawab, ya, aku mau. Hadil mar'atis sauda, ini perempuan hitam ini. Loh, kok bisa, kenapa? Ya, dia pernah datang kepada Nabi SAW dalam keadaan apa? Beliau berkata kepada Nabi, ini usra, wahai Nabi, aku ini kejang-kejang, aku ini kesurupan. Wa ini atakasyaf, tapi aku ini sering terbuka auratku kalau kesurupan, kejang-kejang. Fatullah ali, doakan aku wahai Nabi. Maka Nabi menjawab, in syiti sabarti walakil jannah, kalau kamu mau, kamu sabar, kamu akan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Wa in syiti da'utullah laki ayu afyak, kalau kamu mau, aku akan doakan kamu untuk Allah sembuhkan kamu dari penyakit kamu ini. Faqalat, maka si perempuan ini menjawab, asbir, aku pilih sabar aja wahai Nabi. Maka si perempuan ini bertanya lagi, fa ini atakasyaf, tapi aku ini sering kebuka auratku kalau kesurupan wahai Nabi. Fadullah alla atakasyaf, maka doakan aku supaya aku enggak terbuka auratku saat kejang-kejang. Fada'alaha, maka Nabi SAW mendoakan agar Allah tidak membuka auratnya ketika kejang-kejang. Qultu, maka Al-Imam Ibnul Qayyim berkomentar, as-sara', kesurupan itu ada dua macam, ya. Kesurupan itu ada dua macam. Al-awwal sar'un min al-arwahil khabisah al-ardiyah wa sar'un min al-akhlaqir radi'ah. Kesurupan dari arwah khabisah yang buruk, ruh yang buruk, ardiyah, penduduk bumi, maksudnya jin, yang dimaksud adalah jin. Wa sar'un min al-akhlaqir radi'ah, dan kesurupan dari zat campuran yang buruk. Nah, nanti dibahas detail ini, ya, dua baris dibahas detail oleh Syekh Ibnul Qayyim. Wa amma sar'ul arwah, dengarkan baik-baik, ya, dalam kitab ini. Wa amma sar'ul arwah, adapun kesurupan jin karena ruh, fa a'immatuhum wa galahum ya'trifuna bih, maka para ulama, para imam, para orang berakal waras, ugalauhum, ya, ya'tarifuna bih, mengakui adanya kesurupan ruh, kesurupan jin. Wala yadfa'unah, dan tidak mengingkari hal itu, tidak menolak hal itu. Bi anna ilajahu bi mughalatil arwahis syarifah al khairah al ulwiyah li tilkar arwah syarira al khabithah. Dan mereka mengakui, memahami bahwa di dalam penanganan kesurupan jin itu adalah dengan cara berhadapan dengan ruh mulia yang baik, yang tinggi, untuk melawan ruh yang buruk dan hina tersebut. Fatadafa azaruha wa ta'aradu af'alha wa tubtiluha, maka di situ bisa menghilangkan pengaruh-pengaruhnya, bisa menghilangkan dampak-dampaknya, membatalkannya. Wa qad nassa ala dzalik abqarat fi ba'di kutubi fadzakara ba'da illadhi sara
wa qala hadza innama yanfa' min as-sara' alladhi sababu al-akhlaq wal madah wa amma as-sara' alladhi yakunu bil arwah fala yanfa' fi hadzal ilaj. Bahkan para ulama yang cendekiawan, yang cerdas, berakal waras, ya, tidak mengingkari hal ini, tetapi sebagian orang mengingkari ini dan cara penyembuhannya dengan cara penyembuhan kesurupan yang karena zat campuran buruk tadi itu. Maka dikatakan hal ini fala yanfa fihi hadzal ilat, enggak bermanfaat pengobatan seperti itu. Wa amma, sambungannya, wa amma jahalatul atiba wa saqatuhum wa siflatuhum wa man ya'taqidu bizandagah fadilatan fa ulaika yunkiruna sar'al arwah wa la yugiruna bi anha tu'assir fi badil masru. Dengarkan baik-baik. Adapun para dokter jahalah yang bodoh, dokter yang bodoh, garis bawah dokter, oknum dokter yang bodoh, wasagatuhum wasiflatuhum, dokter rendahan, wa may ya'taqidu bi zandaqah fadlatan, terutama yang zindik dokter yang zindik, fa ulaika yunkiruna salar arwah, maka mereka itu betul-betul mengingkari adanya kesurupan jin, kesurupan roh, wala yugiruna bi anha tu'assir fi badanil masru', dan mereka juga tidak mengakui adanya pengaruh di dalam tubuh orang yang kesurupan. Perhatikan baik-baik. Ibnul Qayyim mengakui bahwasanya jin masuk ke tubuh manusia dan bisa memberi pengaruh sehingga terjadi ketidakstabilan kontrol diri. Walaysa mahum ilal jahal. Apa sih penyebab mereka mengingkari itu? Walaysa mahum, tidak ada lain illal jahal, kebodohan mereka. Wa ila falaysa fi sina'ah tibiyah mayadfa' dzalik. Kalau enggak karena bodoh, karena dalam ilmu medis mereka tidak bisa mengobatinya, tidak bisa menanganinya hal itu. Falaysa fi sina'ah tibiyah mayadfa' dzalik. Kalau bukan karena bodoh, karena penyebab di dalam teknik medis mereka tidak ada yang tidak bisa menyembuhkan hal itu. Ya, dengarkan baik-baik. Wal his wal wujud syahid bihi. Indrawi, apa yang disaksikan, semuanya ini wujud ini tidak mengingkari adanya kesurupan jin itu. Wa ihadam dzalik ala ghalabati ba'dil akhlaq wa sadiqun fi ba'di aqsamila fi kulliha. Wa qudam atibakan yusammuna hadha zar' al maradul ilahi wa qalu innahum minal arwah wa amma jalinus wa ghairuhu fata'awwalu alaihim hadhihi tasmiyah wa qalu innama samu bil maradil ilahi li kauni hadhil ilah tahdusu fi ras fatadurruhu bil juz'il ilahi tahir alladhi maskanuhu ad-dimagh wa hadha ta'awil nas'aluhum min jahlihim bi hadhil arwah wa kamiha wa tisaratiha wa ja'at zanadiqatul atibba falam yusbitu illa zar' al akhlaq wahdah. Ya, saya terjemahkan bebas. Ada juga dokter-dokter zaman dulu, mereka menyebutnya kesurupan seperti ini kesurupan sakit ilahi, ya. Mereka mentakwil dengan nama ini karena penyakit ini muncul dari kepala dan berpengaruh kepada bagian suci yang Allah ciptakan yang tempatnya di otak. Nah, pentakwilan seperti ini muncul karena bodohnya mereka tentang ruh dan hukum-hukumnya, tentang jin dan hukum-hukumnya, wa ta'siratiha, dan ada pengaruh jin di dalam tubuh manusia. Wa ja'at zanadiqatul atibba, lalu datang orang-orang zindik dari para dokter, falam yusbitu, mereka tidak menetapkan adanya kesurupan jin illa sar al akhlaq wahdah, mereka hanya mengakui, mengklaim adanya kesurupan karena zat campuran yang ada di otak saja. Wa man lahu aqlun wa ma'rifatun bihadhil arwah wa ta'siratiha yadhaq min jahli haula wa dufi ugulihim. Orang yang memiliki akal yang waras dan pengetahuan dengan jin ini dan pengaruh-pengaruhnya, yadhaq, mereka akan tertawa, min jahli haula wa dufi ugulihim,
dari kebodohan mereka dan lemahnya cara pandang mereka, akal pikiran mereka. Wa iladu hadzal nau', jadi agak sedikit panjang ya, mohon maaf. Wa iladu hadzal nau', cara penanganan kesurupan ini ya, bi amren, kesurupan dengan jin ini dengan dua perkara. Ini juga perlu diketahui oleh para praktisi manapun ya, terutama praktisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa iladu hadzal nau' yakunu bi amren, dan penanganan kesurupan semacam ini karena jin ini dengan dua perkara. Amr min jihatil masru', satu perkara dari sisi orang yang kesurupan, wa amr min jihatil mu'alij, dan satu perkara dari sisi orang yang mengobatinya. Falladhi min jihatil masru', dari sisi orang yang kesurupan, yakunu bi quwwati nafsi, dia harus ada kekuatan dirinya, semangat untuk sembuhnya. Wasadki tawajjuhi ila fatili hadhil arwah babari'iha, dan betul-betul dia bertawajuh, menghadap, fokus betul kepada Allah yang menciptakan jin ini. Wa ta'awudus sahih, dan juga berlindung dengan cara yang benar, alladzi gatawata alaihil qalbu wal lisan, yang dilakukan dengan lisan dan hati, berlindung dengan lisan dan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadza na'ul muharabah, fa inna hadza na'ul muharabah, karena penanganan ini semacam penanganan peperangan, muharabah, perang, wal muharib, sedangkan orang yang berperang itu la yatimmu lahul intisab min aduhi bisila illa bi amrin, tidak sempurna dia menyiapkan senjatanya illa bi amran, kecuali dengan dua perkara. Ayakuna silah sahihan fi nafsihi jayidan, hendaknya senjatanya itu betul-betul benar di dalam dirinya dan jayidan, sungguh-sungguh. Wa yakuna sa'id gawiyan, dan yang membantu itu betul-betul kuat. Famata takhallaf, maka kapan saja dia melanggar hal ini, SOP ini, ahaduma, salah satunya, lam ahaduhuma, maka lam yukdi silah kasir ta'il, senjatanya enggak berfungsi. Fa kaifa idza udibal amran jami'an, kalau dua perkara, apalagi kalau enggak ada dua perkara ini, maka hatinya hancur daripada tauhid, daripada pasrah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga fokus kepada Allah, wala silahala, dia nggak punya senjata. Wasani, kemudian yang kedua, min jihatil mu'alij, dari sisi orang yang mengobati, bi ayyakuna fi hadzanil amrain aidan, dia juga harus punya dua perkara ini ya, dua perkara ini tadi itu. Hatta inna minal mu'alijin may yaktafi bigalih, sampai orang yang mengobati, para peruqyah itu ada orang yang cukup dengan bigali ukhrud minhu, keluar kamu dari tubuhnya, au bigali bismillah, atau cuma dengan bismillah, au bigali la haula wala quwwata illa billah, atau dengan hanya mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Wa Nabi SAW kana yaqul, bahkan Nabi SAW cukup mengatakan, ukhrud adu Allah ana Rasulullah, keluar kau musuh Allah, aku adalah utusan Allah, maka jin itu keluar. Nah, ini juga menunjukkan ada dialog, bahwa Nabi pernah dialog kepada jin. Ukhruj ya adullah, ini sudah khitab dialog, mukhatabah gitu. Wa syahidtu syekhana, bahkan Syekh Ibnul Qayyim mengatakan, aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri guruku, yaitu Syekh Ibnu Taimiyah, yursil ilal marsru', dia itu mengutus kepada orang yang kesurupan, man yukhatibur ruh ala TV, orang yang berdialog kepada ruh, maksudnya jin itu yang ada dalam tubuh pasien. Syekh Ibnu Taimiyah pernah mengutus santrinya untuk berdialog kepada jin yang ada dalam tubuh si pasien ya. Kemudian juga wayagul gal laki syekh uhruji, wa man yukhatib ruh ala TV wa yaqul qala laki syekh uhruji fa inna hadha lahil laka fayufikul masru', keluar kamu wahai jin perempuan, ini enggak halal buat kamu. Maka tiba-tiba si kesurupan ini sadar,
Wa rubbama khatabaha bi nafsihi, kadang-kadang Ibnu Taimiyah juga berdialog sendiri dengan jinnya tanpa mengutus seseorang. Wa rubbama kanat ruh maridatan, kadang-kadang jin itu cengkal, berani, bandel, ya. Fayukhrijuha bidarab, maka Syekh Ibnu Taimiyah mengeluarkannya dengan pukulan. Fayufikul masru', maka sadarlah orang yang kesurupan itu, wala yahis bi alam, dan sama sekali dia tidak merasakan kesakitan. Wa qad sahatna dzalika miraran, aku dan teman-temanku, kata Syekh Ibnu Qayyim, benar-benar menyaksikan itu berkali-kali. Guruku Syekh Ibnu Taimiyah melakukan itu berkali-kali, berdialog dan memukul. Kalau bandel dipukul.